Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Khairul Ikhwan Indonesia dengan NIM 1905101079, mahasiswa Universitas Maliku Saleh. Baik, dengan video ini saya ingin memaparkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Arif Rahman selaku dosen mata kuliah Hukum Jaminan. Topik kali ini saya ingin membahas tentang resi gudang. Yang pertama ada pengertian gudang. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh menteri. Kemudian ada pengertian resi gudang. Resi gudang merupakan suatu dokumen bukti kepemilikan barang yang diterbitkan oleh pihak yang melakukan usaha pergudangan atau pengelola gudang atas barang yang disimpan di gudang yang dikelola tersebut. Kemudian ada resi gudang menurut undang-undang. Menurut undang-undang tentang sistem resi gudang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Pengertian dari resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang bergerak dan dapat diperdagangkan seperti gabah, beras, gambir, teh, kopra, jagung, kopi, kakao, lada karet, rumput laut, rotan, garam, dan timah yang disimpan di gudang. Dokumen ini diterbitkan oleh pengelola gudang, namun tujuan dari penerbitan resi gudang sebenarnya tidak sekedar menjadi bukti kepemilikan barang. Resi gudang menjadi penting diatur karena ia merupakan salah satu instrumen keuangan atau pembiayaan. Kemudian ada subjek dan objek. Pertama, pemilik barang. Dia adalah orang atau individu atau korporasi yang menyimpan barangnya dalam jangka waktu tertentu, minimal 3 bulan, di dalam gudang. Dia juga adalah orang yang pertama kali akan menjadi pemegang dokumen yang disebut resi gudang tersebut. Kedua adalah pengelola gudang atau individu atau korporasi. Pengelola gudang sebagai pihak yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang dititipkan oleh pemegang resi gudang. Untuk itu, pengelola gudang berwenang menerbitkan resi gudang. Ada pada pasal 1 ayat 7 junto ayat 8 UU SRG. Kemudian ada jenis-jenis resi gudang. Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang SRG, resi gudang terdiri atas: yang pertama ada resi gudang atas nama, adalah resi gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 UU SRG. Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan pasal 3 ayat UU SRG bahwa pencantuman nama pihak yang berhak menerima dalam resi gudang atas nama harus ditulis dengan jelas tanpa tambahan apapun. Kemudian yang kedua ada resi gudang atas perintah. Resi gudang atas perintah adalah resi gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang SRG. Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan pasal 3 ayat 3 UU SRG bahwa nama pihak yang berhak menerima dalam resi gudang atas perintah disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata atas perintah. Penggunaan resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah dalam sistem resi gudang adalah untuk memberikan pilihan kepada pemilik barang berdasarkan kebutuhannya. Dalam pasal 5 Undang-Undang Resi Gudang itu memuat sekurang-kurangnya keterangan berupa: yang pertama ada judul resi gudang, kedua jenis resi gudang atas nama atau atas perintah, kemudian ada nama dan alamat pihak pemilik barang, yang keempat lokasi gudang tempat penyimpanan barang, yang kelima tanggal penerbitan resi gudang, yang keenam nomor penerbitan, yang ketujuh waktu jatuh tempo, yang kedelapan deskripsi barang yang disimpan, yang kesembilan biaya penyimpanan, yang ke-10 tanda tangan pemilik barang dan pengelola gudang, yang ke-11 nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang. Macam-macam kelembagaan sistem. Yang pertama ada badan pengawas.
Badan Pengawas Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan sistem resi gudang. Pengawasan terhadap yang kedua ada pengawasan terhadap pengelola gudang, yaitu meliputi sumber daya manusia yang dipekerjakan sebagai pengelola gudang, sistem laporan keuangan, sertifikasi uji mutu barang, asuransi komoditi dan gudang, pelaporan kebenaran dan keabsahan resi gudang, prosedur pengelolaan gudang, dokumen lain atau fisik barang atau komoditi di gudang. Yang ketiga ada pengelola gudang. Menurut pasal 1 ayat 8 UU SRG, pengelola gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan resi gudang. Yang keempat ada lembaga penilaian kesesuaian atau LPK. Lembaga penilaian kesesuaian adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan atau personel terpenuhi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.